semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, kemudian intinya sehat walafiat terus gitu, oke? Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raftalina Uli Adulia dari Prodi Pendidikan Kimia FMIPA UNES tahun 2022. Sekarang sedang mengikuti program PPG Prajabatan gelombang 1 di Universitas Negeri Semarang. Kemudian di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan kimia koloid ya. Kita tahu bahwa koloid itu sebenarnya kan di kehidupan sekitarnya itu banyak dan tanpa kita sadari pun ternyata ada gitu loh, ya kan? Saya ambilkan contoh, kalau kita berada di dapur itu kan biasanya ada santan, kemudian ada susu, tepung terigu. Mungkin sekarang ya zaman now itu kan banyak junk food. Misal contohnya burger, kemudian mungkin kebab dan lain-lain. Itu kan kalau teman-teman tahu bahwa saya contohkan satu aja, burger. Itu kan komposisinya itu kan ada roti, kemudian sayur, daging, kemudian dikasih bumbu saus, mayones, kemudian ditutup lagi dengan roti. Nah, tahukah teman-teman bahwa salah satu bumbu yang ada di dalam burger, yaitu salah satunya adalah mayones, itu ternyata adalah salah satu contoh dari koloid tanpa kita sadari bersama, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau belajar kimia itu nggak usah jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari. Yang kita temui pun sebenarnya sudah mengandung yang namanya sifat-sifat kimia. Termasuk di sini yang akan kita pelajari adalah sistem koloid. Oke? Jadi langsung aja untuk praktikum sistem koloid nanti di sini akan dibagi menjadi 3 sub praktikum. Jadi yang pertama adalah nanti teman-teman bisa mengetahui tentang perbedaan antara jenis campuran. Kalau campuran kita tahu kan ada larutan, suspensi, dan koloid seperti itu kan. Kemudian yang kedua itu nanti teman-teman bisa mengidentifikasi atau mengklasifikasikan jenis koloid itu berdasarkan macam-macamnya. Itu kan banyak. Kalau kita tahu bahwa jenis koloid itu kan ada aerosol, emulsi, sol, kemudian ada gel, buih, kayak gitu. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di praktikum. Oke. Kemudian untuk sub praktikum yang ketiga itu terkait tentang sifat koloid yang ada di dalamnya. Mungkin nanti kita bisa belajar tentang efek tindal, kemudian nanti yang menggunakan senter-senter itu ya. Coba nanti kita pelajari lebih lanjut aja, langsung aja, oke? Tanpa berlama-lama, sebelum praktikum ingat ya, sebelum praktikum kita harus memakai perlengkapan diri terlebih dahulu, karena kita tahu bahwa tidak semua bahan-bahan kimia itu ramah dengan kulit ataupun dengan badan kita. Oke, jadi yang pertama kita harus memakai jas lab dulu ya, jangan lupa. Kemudian untuk yang lebih lengkap nanti biasanya pakai sarung tangan, kemudian jangan lupa maskernya ya, harus dipakai. Yang pertama kita pakai jas lab dulu ya, pakai jas lab dulu, pakainya biar safety, badan juga bisa aman. Untuk maskernya karena masih di dalam tas, nanti coba saya ambil dulu. Oke, sudah. Mau langsung lagi. Oke, sudah ya. Nah, ini terus langsung aja teman-teman silahkan diperhatikan nanti ketika praktikum langkahnya apa aja, alat dan bahannya apa aja. Kemudian nanti kita bisa belajar bareng-bareng di sini untuk membuktikan apa saja praktikum yang ada di kimia koloid. Bagi kalian yang mungkin lupa atau belum memahami terkait dengan materi sistem koloid, itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi untuk sistem koloid itu merupakan campuran homogen yang terdiri dari ada 2 fase ya. Kan kita tahu bahwa dalam suatu campuran itu kan ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Jadi kalau terdispersi itu adalah fase yang terlarut, kemudian yang fase pendispersi adalah fase yang menjadi pelarutnya. Gitu, biasanya itu air gitu ya. Jadi kalau koloid itu antara fase terdispersi dan pendispersi itu sebenarnya sama. Jadi fase terdispersi itu menyebar secara menyeluruh
atau tersebar secara merata dalam fase pendispersi. Itu termasuk definisi dari sistem koloid itu sendiri. Nah, untuk praktikum yang pertama terkait dengan cara mengidentifikasi antara larutan, suspensi, dan koloid, berarti kalian harus tahu dong teorinya dulu, gitu ya. Jadi untuk jenis dari campuran kan tadi udah saya jelaskan ada 3. Jadi untuk yang jenis pertama itu adalah larutan. Oke, larutan itu merupakan campuran yang homogen. Maksudnya homogen itu apa sih, Bu? Gitu ya. Jadi homogen itu adalah suatu campuran yang memang tidak bisa dibedakan. Kita tahu bahwa homogen kalau kita pikir itu kan memang stabil. Jadi sebuah larutannya itu memang terlihatnya tidak bisa dibedakan, tapi memang benar-benar nggak bisa dibedakan. Kemudian yang terpenting adalah ukurannya. Jadi ukuran partikelnya itu kurang dari 100 nm gitu ya. Kemudian jenis campuran yang kedua itu adalah suspensi. Nah, kalau suspensi itu adalah campuran dispersi yang mana zat terdispersi dan pendispersi itu memang terpisah atau yang namanya heterogen di sini ya. Dan sifat larutannya pun tidak stabil. Itu kalau suspensi, campurannya tidak stabil ya. Dan untuk pemisahnya, jadi campuran suspensi itu cenderung mudah untuk dipisahkan karena kan tadi antara fase terdispersi atau terlarut dan pelarutnya itu tidak dapat menyatu, gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga jenis campuran yaitu yang akan kita pelajari ini nanti adalah koloid. Ya, kalau koloid itu merupakan campuran dispersi yang antara fase terdispersi dan pendispersi itu memang hampir sama atau kita lihat sekilasnya itu seperti homogen. Tapi ketika kita diamkan beberapa saat itu nanti akan memisah, terdapat 2 layer atau 2 fase gitu ya. Itu kemudian berarti sifatnya adalah cenderung stabil tapi ya nggak stabil gitu ya, ada 2 fase nantinya. Kemudian ukuran partikelnya itu dari 1 sampai 100 range-nya ya, 1 sampai 100 nm. Kemudian untuk koloid itu campurannya bisa dipisahkan tapi dengan cara centrifuge gitu. Bisa dipisahkan tapi menggunakan penyaring ultra namanya. Seperti itu ya. Itu adalah teori singkatnya. Kemudian untuk praktikumnya silahkan perhatikan berikut ini. Untuk bahan-bahan yang diperlukan ada gula pasir, kemudian garam, tepung, santan, kopi, kemudian ada teh dan susu. Nah, untuk yang komposisi serbuk saya hitung 5 gram masing-masing. Kemudian untuk larutannya di situ ada kopi, kemudian teh dan susu saya hitung di situ kira-kira 50 ml. Oke, baiklah untuk percobaan yang pertama di sini kita sudah menyiapkan ya tadi ya alat dan bahan. Kemudian untuk langkah pertama yang masing-masing serbuk ini nanti kita larutkan dengan air. Oke. Jadi untuk tabung pertama di sini gula, kita masukkan air dulu. Di sini saya pakainya adalah air suling Aquades ya, sebanyak 50 ml. Oke. Kita masukkan masing-masing bahan itu ke dalam tabung reaksi. Ke dalam beker gelas maksudnya ya. Nah, nanti kita aduk, oke? Kita aduk sampai semuanya larut. Jangan lupa ya, ketika melakukan praktikum itu beker gelas yang kita pakai harus dikasih keterangan. Misal di sini gula, kemudian di sini garam, terus tepung, santan dan lain-lain agar larutannya itu tidak lupa yang mana. Nanti kan barangkali tertukar atau dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sampai larut seperti ini. Oke, lanjut. Oke, selamat ya, Mama. Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan untuk garam. Oke, sudah ya. Kita masukkan menggunakan sendok yang berbeda ya. Kita masukkan Aquadesnya dulu kan. 50 ml. Sudah 50 ml. Kemudian kita langsung masukkan garamnya. Garam
Itu nama atau senyawa kimianya adalah apa? NaCl. Oke, perlu diingat ya. Oke. Kita juga aduk sampai larut semuanya. Nanti kita bandingkan. Kalau untuk garam di sini kita usahakan sampai larut ya. Oke, sudah larut ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya untuk beker gelas atau gelas kimia yang ketiga, ini kita isi dengan air dan tepung. Jadi campuran air dan tepung. 50 ml air. Oke, jadi mohon maaf ini maskernya saya turunkan dulu karena memang di luar suaranya sedang ramai. Ini kita masukkan perlahan tepung dan airnya ke dalam air ya maksudnya ya. Jadi langsung kita aduk, oke? Sudah. Oke, kita ganti sendok dulu. Sebanyak banyak sendok. Kemudian selanjutnya beker gelas yang keempat ini kita isi air dan santan, oke? Dan santan. Ini kita pakai santannya adalah santan kara, santan bubuk ya. Oke, kemudian kita aduk. Oke, kita aduk sampai rata. Diusahakan untuk larut semuanya. Sepertinya sudah ya. Kemudian di sini coba saya rapikan dulu ini. Oke. Nah, sudah kita peroleh sini ya beberapa campuran yang entar kita tidak tahu ya, ini termasuknya adalah larutan, suspensi atau koloid, oke? Jadi coba kita urutkan dulu. Nah, ini apa? Kopi dan teh ini sudah ada untuk berbeda. Oke, ini coba. Kita rekap bersama ya. Jadi yang pertama itu adalah gula. Gula ya, coba kita lihat gula itu seperti apa penampakannya. Coba kita fokuskan dulu. Sudah. Kemudian misalnya adalah garam seperti ini. Oke, kemudian ini tepung ini kita aduk dulu ya. Ini tadi sudah diaduk, tapi karena ini sudah didiamkan beberapa saat, jadi apakah terlihat ada beberapa layer atau antara fase terdispersi dan pendispersinya bagaimana? Coba diamati. Nah, coba kita aduk lagi. Nah, kemudian selanjutnya santan. Untuk santan ini barusan tadi kita aduk ya. Santan kelihatannya bagaimana? Oke, coba kita aduk lagi. Apakah sama? Oke ya. Kemudian untuk teh. Nah, teh jika ditinjau lebih dekat seperti ini. Oke, baik. Kemudian susu. Ini susu. Yes. Oke, kemudian kopi. Nah, ini kalau kopi karena ini saya buatnya adalah sudah jadi ya, antara kopi zat atau fase terlarut dan pelarutnya di sini kelihatan apakah sudah memisah atau coba kita aduk lagi ya. Coba kita aduk. Nah, ketika kita aduk terlihat seperti larutan. Oke. Tapi ketika didiamkan beberapa saat antara fase terdispersi dan pendispersi itu memisah. Berarti masuk dalam jenis campuran yang mana? Oke, bisa dipahami? Gitu ya. Jadi berdasarkan praktikum ini, itu untuk praktikum yang pertama kan, tujuannya kita praktikum kan untuk mengidentifikasi mana yang termasuk larutan campuran dalam jenis larutan, mana yang suspensi, mana yang koloid. Berikutnya, setelah 10 menit, ini kita coba untuk menyaring dengan menggunakan, di sini ada pakai Ellen Meyer ya, Ellen Meyer, kemudian corong dan kertas saring. Yuk, ada yang masih ingat bagaimana cara melipat kertas saring? Masih ingat gak? Yuk. Jadi fungsi kertas saring adalah untuk menyaring. Yuk, coba kita praktekkan ya. Cara yang benar ketika menyaring pakai kertas saring itu adalah kita melipat dulu menjadi dua bagian, di sini setengah sama setengah ya, dua bagian. Oke, dua sisi seperti ini. Sudah. Kemudian kita lipat lagi menjadi dua sisi lagi seperti ini. Sudah? Oke. Nah,
kemudian di sini kan di dalamnya ada tuh 2, 3, 4. Ada 4 layer kan ya. Kita ambil di bagian yang pertama, kertas yang pertama ini digunakan untuk menyaring gini. Seperti ini. Jadi di sini yang sebelah kiri itu cuma ada 1 layer, kemudian yang di samping kanan ada tuh 2, 3, ada 3 layer seperti ini. Ini yang benar, oke? Oke, kemudian kita taruh di dalam corong. Oke lah, tidak apa-apa ya. Yuk, yang pertama ini urut aja. Jadi ini gula dan garam. Coba kita saring ya, secara perlahan. Setelah disaring semuanya, di sini nanti kita lihat satu persatu ya, bagaimana hasil dari kertas saringnya. Selanjutnya kita saring ini ya, tepung dengan santan. Oke, tepung yang sebelah kiri, santan sebelah kanan. Kita lihat ya. Sambil menunggu ini tersaring semuanya ya, kita lanjutkan ke teh dan susu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Ini untuk hasil saringannya ya. Tadi setelah menunggu beberapa saat, ini nanti saya akan tunjukkan secara real bagaimana hasil dari saringan masing-masing campuran ini. Kemudian untuk campuran yang terakhir ya, ini kopi. Coba apa kita lihat apakah terdapat banyak endapannya. Baiklah, ini sudah memisah ya antara larutannya, pendispersinya dengan ini zat terlarutnya. Sini coba nanti kita saksikan bersama-sama. Baiklah, untuk percobaan yang kedua pada praktikum 1, di sini bahan-bahan yang diperlukan ada minyak, kemudian aquades dan sabun. Oke, nah langkah pertama kita campurkan dulu air dan minyak. Oke, coba kita campurkan ya. Perhatikan. Coba kita aduk terlebih dahulu. Kemudian di sini coba perhatikan apa yang menyebabkan air dan minyak itu tidak bisa bersatu, tidak bisa larut. Alasannya apa? Nanti coba dicari ya berdasarkan referensi ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana ketika kita tambahkan sabun ke dalam campuran air dan minyak ini? Coba diperhatikan. Sini kira-kira ada 10 mili sabun. Ya, kita masukkan semuanya. Apa nanti terjadi? Kita masukkan semuanya. Oke, lihat ya. Nah, kita coba aduk apa yang terjadi. Wah. Ketika kita aduk, yang kita hasilkan adalah campuran air dan minyak itu jadi satu. Nah, kenapa? Apa yang menyebabkan air dan minyak itu menyatu ketika dicampur dengan sabun? Nah, coba nanti dicari referensinya, oke? Diperhatikan pertanyaan berikut, kemudian jawab untuk hasil dan bahasanya, oke? Oke, selanjutnya ya, ini praktikum yang kedua, yaitu tentang mengklasifikasikan jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya. Kita tahu ya, kalau terdispersi itu yang zat terlarut, kalau pendispersi itu adalah zat pelarut gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa koloid itu dibedakan menjadi 5 jenis. Oke, yang pertama adalah aerosol, kemudian sol, emulsi, kemudian buih, dan yang terakhir adalah gel. Oke, nah nanti kita akan praktekkan beberapa jenis koloid. Silahkan simak bersama-sama. Oke. Untuk percobaan yang kedua itu kan mengidentifikasi jenis koloid berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya. Silahkan perhatikan praktikum atau percobaan yang pertama ini, ya.
menyemprotkan hairspray ke udara. Ini menurut kalian adalah jenis koloid yang mana? Kemudian di sini saya menggunakan sabun cair ya. Coba saya pakaikan ke tangan. Bentar. Nah, jenis koloid apa yang kalian amati saat ini? Kemudian coba perhatikan di sini saya menggunakan hand body ke dalam tangan. Kemudian saya usap-usapkan ke tangan. Nah, ini kira-kira jenis dari koloid apa yang sedang saya pakai. Ya, di sini Ibu sudah menyiapkan, sini ada susu, kemudian Ibu juga menyiapkan ada jeruk nipis, oke, jeruk. Yang ini sudah Ibu potong, ya. Yuk, kita amati bersama apa yang terjadi ketika susu ditambah dengan jeruk nipis, oke. Coba kita peras dulu. Ini susunya tadi sekitar 50 ml, oke ya. Kita aduk. Jadi itu kayak ada gimana ya? Bisa kelihatan kan? Kayak terpisah, ada zat terdispersi yang terpisah setelah ditambah jeruk. Oke, coba ya. Silakan dilihat data pengamatan yang nanti akan Ibu tampilkan di slide berikutnya. Lanjut di praktikum yang ketiga, di sini praktikum terakhir ya, itu kita akan mengklasifikasikan terkait dengan sifat koloid yang ada di dalamnya. Kita tahu bahwa beberapa sifat koloid ya yang kita tahu ada efek Tyndall, kemudian gerak Brown, ada koagulasi, adsorpsi, kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan praktekkan beberapa saja terkait dengan sifat koloid. Silahkan disimak bersama-sama, oke? Baiklah, untuk percobaan yang ketiga, coba kita perhatikan ya. Di sini di depan Ibu ada 3 airline layer, oke? Jadi airline layer yang pertama di sini Ibu akan kasih air campuran ya antara air dengan garam, oke? Kita ukur untuk air yang dibutuhkan di sini kira-kira adalah 100 ml, oke? Karena di sini nanti kita akan mengklasifikasikan sifat koloid yang ada di dalamnya, oke? Udah. 100 ml. Kemudian untuk garam dapurnya coba kita masukkan ya. Kita masukkan semuanya. Oke, sudah. Setelah bercampur rata, karena kita mau mengetahui sifat dari masing-masing koloid ini, maka kita pakainya adalah bantuan senter. Selanjutnya adalah uji sinar ya, karena kita mau menguji efek Tyndall. Jadi untuk larutan garam, sinarnya bagaimana? Apakah diteruskan atau dibelokkan atau tidak dapat menembus sinar? Oke, bisa dilihat ya dari berbagai sisi ya. Coba kita tempelkan. Kalau kita tempelkan ke situ gimana? Tembus sinar. Atau coba kita, nah kan bisa tembus sinar. Kelihatan sinar-sinarnya bisa masuk gitu ya, terlihat di kamera, oke? Yuk kita ganti larutannya coba. Ini adalah uji sinar dari susu ya untuk elemen kedua. Ini coba diperhatikan. Ini saya taruh sinar dari bawah dulu. Apakah nanti bisa menembus? Kemudian saya balik ya. Ini ketika kita arahkan ke tembok, apakah bisa terpancar secara jelas? Ini terlihat bisa terpancar tapi sedikit sekali ya. Nah, kalau tadi larutan garam itu kan menembus sampai ke kamera. Sedangkan kita perhatikan di sini. Untuk susu apakah bisa memantul secara nyata di depan kamera? Untuk kopi ini ya, coba kita kasih sinar dulu. Apakah bisa menembus? Sama sekali tidak bisa menembus sinar ya. Coba kita arahkan sinarnya ke tembok. Sama sekali tidak bisa. Ya, perhatikan dulu. Kemudian kita balik. Coba kita arahkan ke kamera. Apakah bisa menembus sinarnya? Untuk perlakuan berikutnya, di sini saya berikan. Ini ada
Erlenmeyer A dan Erlenmeyer B. Fungsinya adalah di sini kita mau menyaring filtrat dari susu dan garam. Ditunggu sampai di sini terdapat apa yang muncul, filtrat apa? Apakah memang susu dan garam ini termasuk larutan atau masih adalah koloid atau suspensi? Gitu ya. Setelah melalui penyaringan, dapat dilihat bahwa untuk susu di sini terdapat filtrat yang tertinggal ya, ini bisa diperhatikan. Kemudian untuk yang garam di sini terlihat tidak ada endapan yang tertinggal. Otomatis kalian bisa menyimpulkan bahwa bagaimana? Oke, nanti isi aja di data pengamatan. Baiklah, untuk perlakuan yang ketiga di sini kan masih ada susu dan garam yang masih tersisa tadi setelah disaring. Oke. Kemudian kita akan mengecek pH dari masing-masing larutan ini sebelum ditambah HCl pekat. Oke. Jadi tujuannya adalah biar kita tahu bahwa apakah setelah ditambah HCl itu pH-nya berubah. Tapi sebelumnya kita harus cek dulu ini pH-nya berapa. Oke. Kita menggunakan yang namanya indikator universal sini ya. Kita ambil satu persatu dulu ya. Kita cek yang pertama adalah garam dulu. Kira-kira pH-nya garam itu berapa? Ada yang tahu? Oke, coba kita cara untuk mengecek pH-nya itu kita tempelkan ke dinding dari Erlenmeyer ini yang terkena larutan garamnya. Oke, cukup di pinggiran aja ya. Oke. Setelah itu kita cocokkan dengan indikator yang ada di sini. Oke, di sini pH-nya cenderung mengarah ke pH 7. pH-nya 7, berarti pH 7 artinya apa? Asam, basa atau netral? Yo, Mbak. Nah, ini selanjutnya coba kita cek pH dari susu. Kita ngeceknya juga sama lewat pinggir ya. Oke. Nih. Ternyata pH-nya sama ya, 7. Jadi susu dan garam pH-nya sama, yaitu 7 artinya apa? Asam, basa atau netral? Yuk, berarti artinya netral. Yuk, setelah diuji pH-nya, karena sama-sama pH-nya adalah 7, kemudian apabila kita mau menurunkan ke pH, menurunkan 2 satuan lagi, berarti kira-kira pH 5, coba kita buktikan ya. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan HCl 1 molar ke dalam masing-masing Erlenmeyer ini. Tadi kan ini garam dan ini susu, oke? Masing-masing nanti saya tambahkan HCl sebanyak 10 ml ke dalam masing-masing larutan. Apakah nanti pH-nya akan berubah? Kita goyang-goyangkan, cukup goyang-goyangkan aja. Kemudian susu, kita tambahkan HCl 10 ml ya, HCl 1 molar. Ini coba kita aduk-aduk juga. Selanjutnya kita cek pH-nya ya menggunakan indikator universal. Kita praktekkan, masukkan ke dinding-dinding ini. Pertama garam dulu, oke, maaf agak blur. Dilihat bahwa ini yang dihasilkan pH-nya itu mirip 1. Nah gitu ya. Jadi setelah penambahan HCl 1 molar ternyata pH-nya turun menjadi 1. Nah, apa yang menyebabkan larutan garam itu pH-nya menjadi turun? Kenapa? Ada apa dengan sifat penambahan HCl tersebut? Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya ini susu. Coba kita cek. Ini ya. Maka pH-nya sama. Oh, agak blur lagi ya. Coba kita cocokkan dengan indikator yang ada di universal. pH-nya miripnya kedua ya. Soalnya lebih pekatan yang garam. Sini kalau susu pH-nya 2. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpulkan bahwa penambahan HCl itu berarti mampu membuat pH-nya bagaimana. Oke? Paham? Coba kita bandingkan ya di sini. Ini berarti urutan antara di sini sebelah kiri ya. Ini adalah garam, kemudian ini adalah pH-nya susu. Kemudian di sini kita bandingkan ketika sebelum ditambah larutan HCl. Jelas bahwa di sini terjadi
dua perbedaan pH. Yang sebelah kiri saya adalah pH-nya 7 netral, kemudian di sebelah kanan saya setelah saya tambahkan HCl di sini berubah secara signifikan. Nah, apa yang menyebabkan perubahan pH tersebut? Oke, silakan bisa dipahami pertanyaan berikut, kemudian silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, baiklah. Untuk perlakuan yang terakhir di sini kita akan mencoba salah satu sifat koloid ya. Jadi nanti perhatikan aja. Jadi di sini ada beker gelas yang A dan B, masing-masing kita isi dengan larutan campuran susu dan garam. Oke, kira-kira 40 milinan. 40 aja. Oke, 40 ya. Nah, larutan A dan B ini nanti akan diberi tawas. Tawas. Nah, ini adalah tawas. Oke. Kita akan beri tawas 1 sendok saja. Coba nanti kita amati ya, apa yang terjadi ketika garam dan susu dikasih tawas. Kira-kira segini ya. Masing-masing. Apa yang menyebabkan, apa yang akan terjadi ketika diberikan tawas? Ini untuk susu. Tawas itu termasuk zat yang ngawet ya. Tawas ya. Jernihan ya. Coba kita aduk ya. Ya, susu ya. Susu dikasih tawas, nanti jadinya bagaimana? Oh, kalau susu dikasih tawas, coba diperhatikan ya. Susu dikasih tawas itu nanti akan menggumpal. Coba perhatikan lagi, ini menjadi gumpalan loh. Coba ya, nanti dibahas di bagian hasil pembahasan. Itu kenapa ketika susu dikasih tawas itu menjadi menggumpal. Ini padahal tawasnya belum larut semuanya loh, tapi udah mulai menggumpal. Untuk percobaan praktikum 3 ini sudah selesai. Berarti kalian sudah bisa memahami tadi ada 4 perlakuan yang berbeda ya, terkait garam, susu, dan tadi ya kopi. Silakan habis ini diperhatikan betul-betul apa yang dapat kalian simpulkan berdasarkan praktikum yang telah Ibu lakukan hari ini. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat Ibu peragakan dan praktekkan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan gambaran bagi teman-teman semuanya bahwa sistem koloid atau kimia koloid itu ada di kehidupan sekitar, dan memang inilah tujuan Ibu untuk membuat video, bahwa kalian bisa mengetahui perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Kemudian kalian juga bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk jenis koloid, apakah aerosol, sol, atau emulsi. Kemudian kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengklasifikasikan sifat-sifat koloid yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.